Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 9 Sya'ban 1442 kita lanjutkan pengajian At-Tafsirul Yasir, tafsir surah-surah pendek. Kita sudah sampai pada surah yang cukup paling pendek, yaitu surah Wal 'Ashr. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Surah ini Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surah ini termasuk surah yang paling pendek karena hanya berisi 3 ayat. Sebagaimana Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syanaka huwal abtar, juga cuma 3 ayat. Surat ini termasuk surat yang agung sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan 'alan nasi", seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada para manusia, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, lakafathum, sungguh surat ini sudah cukup untuk mereka sebagai hujjah, sebagai alasan bahwa Allah sudah menyampaikan kepada mereka apa yang harus mereka ketahui. Maka ini surat yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Sebagaimana kita ketahui, Allah tidak mungkin bersumpah kecuali sesuatu yang penting. Maka ini menunjukkan pentingnya masa. Dan memang masa itu tergantung penggunanya. Kalau digunakan kebaikan, maka menjadi keberuntungan yang besar. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, maka justru menjadi kesengsaraan yang akan selama-lamanya bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang pentingnya waktu ini. Beliau mengatakan, ma min sa'ah, tidak ada satu waktu pun, tamurru bibni Adam, yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, di mana dia tidak zikir kepada Allah pada waktu tersebut, illa hasira 'alaiha, kecuali dia pasti akan sangat-sangat menyesalinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini kata Syekh Albani derajatnya hasan. Nah, maka supaya kita nanti di hari kiamat tidak menyesal, maka waktu yang berlalu untuk kita harus kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu zikir, pengajian itu zikir, baca Quran itu zikir, tasbih, tahlil, tahmid itu zikir. Ini semuanya zikir. Maka alhamdulillah, sekarang kita duduk di majelis ilmu ini termasuk majelis zikir. Ini insyaallah kita tidak akan menyesal pada hari kiamat. Ba'da maghrib sampai isya macam-macam orang beraktivitas. Ada yang pulang ke rumah nyetel TV, melihat sesuatu yang tidak sepantasnya dilihat. Misalnya laki-laki melihat aurat perempuan yang di televisi. Itu juga termasuk keharaman yang sebenarnya diharamkan oleh Allah, tapi mungkin karena sudah biasa manusia melakukannya, dianggap tidak ada masalah. Nah, itu nanti akan menyesalinya nanti pada hari kiamat. Ya, alhamdulillah ada yang ba'da maghrib sampai isya ambil Quran, baca Quran. Ini tidak akan menyesal. Ba'da maghrib sampai isya duduk di pengajian, menghadiri pengajian, mendengarkan, tidak menyesal. Ini karena termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya satu wasiat pendek yang saya sudah tidak perlu lagi tanya kepada engkau, kepada orang lain." Wasiatnya pendek saja, jangan panjang-panjang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia bagaimana yang harus dia lakukan.
Maka beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amalan paling utama, paling disukai oleh Allah adalah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya disuruh oleh Nabi untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan ini adalah hadis qudsi. Qala Allah taala, Allah taala mengatakan, ana ma'a abdi, saya kata Allah menyertai hambaku, ma dzakaroni, selama dia zikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak-gerak dengan sebab zikir padaku kedua bibirnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi kita diajari oleh Nabi untuk membiasakan diri bibirnya berzikir. Sering kita itu dalam posisi di mana kita tidak menggunakan bibir kita. Misalnya kita perjalanan naik motor dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja pulang. Ini kan mulut tidak dipakai. Nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW untuk digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulut sudah terbiasa zikir, maka nanti ketika dia tidur, begitu bangun itu pasti langsung yang diingat zikir. Bahkan kata Ibnu Qayyim, untuk mengetahui engkau itu dekat kepada Allah atau tidak, lihatlah 3 kondisi. Salah satu dari 3 kondisi ini adalah ketika bangun tidur. Apa yang kau lakukan? Kalau bangun tidur langsung ingat Allah, nah ini tanda dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang posisi tidur ini posisi tidak sadar. Begitu sadar langsung ingat Allah, nah ini berarti hubungannya dengan Allah cukup bagus. Kalau kita begitu bangun langsung ambil HP, berarti ini hubungan kita bagus kepada HP. Bangun tidur langsung apa? Nah, itu adalah menunjukkan hubungan kita kepada hal tersebut. Karena itu marilah kita tampakkan hubungan kita yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada masalah orang bangun ambil HP, lihat jam kan biasa, tapi maksudnya bukan ingatan dia adalah kepada HP-nya, tapi ingatan dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ta'arra minal lail, barang siapa yang bangun malam, faqala hina yastaiqid, kemudian saat bangun dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian membaca doa Allahumma gfirli, au da'a, atau doa bebas terserah, ustujibalah, pasti dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Perhatikan kata-kata ta'arra. Ta'arra tadi saya artikan bangun. Sebenarnya ta'arra itu artinya yang lebih tepat adalah seseorang bangun dari tidur dalam kondisi langsung bersuara mulutnya, itu namanya ta'arra. Kalau dia bangun tapi diam, itu bukan ta'arra, itu istaiqadha atau qama. Nah, maka kata-kata ta'arra ini menurut para ulama menunjukkan bahwa Nabi menghasung kita untuk biasakan mulut kita zikir. Kalau sudah biasa mulut kita zikir, begitu tidur kemudian bangun, langsung otomatis mulutnya akan bergerak, bersuara. Tidak mungkin orang bangun tidur mulutnya langsung bergerak atau bersuara, kecuali kalau dia sudah biasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum tidur kita disunahkan apa? Zikir juga, supaya nanti bangun tidur juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tersebut. Nah, maka di sini menunjukkan pentingnya masa. Allah mengatakan wal asri, demi masa. Ada juga yang mengartikan wal asri, demi waktu asar. Maksudnya waktu asar adalah baina zawalis syamsi, antara tergelincir matahari, ilal lail, sampai malam hari. Jadi dari zuhur sampai maghrib, ini dalam bahasa Arab disebut waktu asar. Kalau orang Indonesia waktu asar kan dari sholat asar sampai maghrib, waktu asar itu. Kalau bangsa Arab enggak, yang namanya waktu asar itu adalah dari siang sampai dari tergelincir sampai tenggelamnya matahari. Ya boleh juga diartikan seperti itu, tapi pendapat yang dipilih oleh guru kami Syekh Khudairi, al-asr itu adalah
masa demi masa. Setelah itu Allah mengatakan, nah ini isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia itu lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Seluruh manusia. Dari mana taunya seluruh? Al. Kata-kata al ini menunjukkan seluruh. Karena dalam bahasa Arab ini disebut al-jins. Al menunjukkan jenis, jadi semua jenis manusia. Laki, perempuan, muslim, kafir, agamanya apapun, kulitnya putih atau hitam sama, tinggi atau pendek, semua lafi khusrin, berada dalam kerugian. Apa yang dimaksud kerugian? Kata Ibnu Abi Zamanain, yaitu minal jannah, rugi tidak masuk jannah. Maka maksudnya ini adalah di akhirat nanti semua manusia rugi. Kenapa? Masuk neraka, tidak masuk surga. Mestinya dia dapat surga tapi nggak dapat surga. Nah, maka disebut rugi adalah apa? Rugi karena tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran seperti ini makna dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah mengatakan ala innal khasirina alladzina khasiru anfusahum yaumal qiyamah. Innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, ialah orang yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, jadi istilah rugi yang dimaksud dalam Quran itu bukan rugi karena duitnya hilang, bukan rugi karena jabatannya hangus, bukan rugi karena bisnisnya macet, bukan. Tapi rugi yang dimaksud Quran ini bahasa Quran. Rugi yang dimaksud Quran adalah rugi di akhirat, yaitu tidak masuk ke dalam surga, malah masuk ke dalam neraka. Makanya Allah mengatakan ala innadz zalimina fi adzabim muqim, untuk menunjukkan bahwa rugi itu adalah rugi hakiki itu di akhirat. Tapi setelah Allah mengatakan seluruh manusia sungguh dalam kerugian atau masuk neraka, Allah kemudian memperkecualikan illa kecuali. Nah, makanya karena ada kecuali di sini, sebagian orang kemudian cara membacanya salah, dianggapnya benar padahal salah. Dia bacanya gini, Pak. Innal insana lafi khusrin illa. Ini bacaan salah nih. Memang ini kalimatnya belum selesai. Illa itu memang lanjutannya, betul. Tapi bacaan illa kemudian berhenti, ini bacaan yang salah. Ini tanda tidak pernah belajar ilmu qiraat kepada guru yang mutqin. Kalau ulama-ulama qiraat semuanya menjelaskan bahwa berhentinya bukan di illa, berhentinya di sini. Innal insana lafi khusr. Titik. Mau dilanjutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, maka kadang-kadang seorang imam itu tampak apakah dia berilmu atau tidak dari sisi bacaannya. Lafi khusrin illa. Nah, ini berarti enggak berilmu dia. Maksudnya dalam ilmu qiraat enggak berilmu. Mungkin di ilmu yang lain dia berilmu, tapi dalam ilmu qiraat dia tidak punya ilmu di sini. Allah mengatakan illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi supaya kita tidak rugi di akhirat, maka kuncinya adalah kita harus melakukan dua perkara. Di sini disebutkan 4, 1 iman, 2 amal soleh, 3 tawasau bil haq, 4 tawasau bis sabr. Tapi ini bisa diringkas jadi 2, amanu wa amilus shalihat. Kenapa? Karena tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini termasuk amilus shalihat. Nah, sehingga ringkasnya supaya kita tidak rugi di akhirat, kita harus mengamalkan 2 ini. 1 iman, 2 amal soleh. Apa bedanya iman dengan amal soleh? Iman itu di hati, perbuatan hati. Amal soleh itu adalah perbuatan anggota tubuhnya, matanya, mulutnya, tangannya, kakinya. Nah, itu adalah amal soleh. Nah, maka di sini Allah menggabungkan antara amal batin yaitu iman dengan amal zahir yaitu amilus shalihat. Sudah sering saya jelaskan bahwa kewajiban kita dalam Islam ringkasnya hanya ada 2 saja, nggak banyak-banyak. Iman sama amal soleh. Karena Quran dari A sampai Z, Al-Fatihah sampai An-Nas, demikian juga sabda Nabi yang jumlahnya ribuan hadis itu ringkasnya isinya cuma 2. Ada kalanya berita, ada kalanya hukum, selesai. Kalau berita dari Allah wajib kita imani, ini namanya amanu.
Hukum dari Allah wajib kita amalkan, kita taati, itu namanya amilus sholihat. Selesai. Ini kewajiban kita cuma dua ini. Karena itu orang yang pintar dalam agama itu sebenarnya ringkas saja. Orang yang paham berita-berita dari Allah dan orang yang paham hukum-hukum dari Allah. Ini orang pintar kayak begini. Nggak perlu gelar doktor, profesor dan sebagainya. Kalau ada orang gelarnya banyak, profesor, doktor, tapi berita-berita dari Allah nggak paham, hukum-hukum dari Allah nggak paham, ya ini orang bodoh, nggak paham. Meskipun dianggap manusia, Pak, orang pintar. Tapi di mata agama, orang pintar adalah orang yang paham apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Allah berupa hukum-hukum. Udah selesai, karena kewajiban kita cuma dua itu. Maka tentang iman ini sudah kita pelajari pada hadis Arba'in nomor 2, bahwasanya iman maksudnya adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya dan takdirnya. Maka berarti ada 6 rukun iman. Adapun amilus shalihat, amal soleh, maka itu adalah segala amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya definisi amal soleh seperti itu. Karena itu para ulama mengatakan amal soleh syaratnya ada 2. Tidak bisa disebut amal soleh kecuali memenuhi 2 syarat. Pertama, harus ikhlas dari sisi niatan hatinya. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasul atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang sholat, apakah sholat itu jadi amal soleh? Tergantung. Sholatnya tidak ikhlas, berarti bukan amal soleh. Misalnya sholatnya orang-orang munafik, itu bukan amal soleh. Maka orang munafik meskipun mereka itu melakukan sholat, nanti di akhirat mereka akan rugi. Kenapa rugi? Kenapa masuk neraka? Karena sholatnya bukan amal soleh. Sholatnya bukan amal yang diterima oleh Allah, bukan amal yang diridhai oleh Allah. Yang diridhai oleh Allah adalah yang syaratnya 1 harus ikhlas. Yang kedua harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu sesuai sunnah. Sesuai sunnah caranya. Maka sholat harus kita pelajari cara, bagaimana caranya. Demikian juga orang melakukan puasa harus ikhlas, harus sesuai sunnah. Orang mengeluarkan zakat juga begitu, harus ikhlas, harus sesuai sunnah. Tidak bisa mengeluarkan zakat semau gue. Saya pengen keluarkan zakat untuk apa? Untuk pembangunan jalan. Oh, nggak bisa itu. Zakat bukan untuk pembangunan jalan. Zakat itu ada plotnya sendiri sehingga tidak bisa diaur di dalam mengeluarkannya. Apa dalilnya? Bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaqbalu minal amal, tidak menerima amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang ikhlas untuk Allah, wabtughiya bihi wajhuh, dan dicari dengan amal tadi wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah. Hadis riwayat Imam Nasai, derajatnya sahih. Ini syarat yang pertama, yaitu apa? Ikhlas. Adapun syarat yang kedua, yaitu harus sesuai sunnah. Dalilnya adalah sabda Nabi yang terkenal, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama kita ini, yaitu perkara bid'ah, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka syaratnya harus 2, ikhlas, mutaba'ah. Dan 2 syarat ini sebenarnya sudah tercakup dalam satu lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyib, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, baik ini maksudnya apa ini? Amal tidak diterima oleh Allah kecuali amal yang baik. Maksudnya baik adalah 2 tadi. Kalau ikhlas sama mutaba'ah, maka itu baik. Karena itu kita jangan sok, amalku pasti diterima oleh Allah, jangan begitu. Kita harus khawatir dalam hati kita, barangkali amal saya tidak diterima oleh Allah. Harus ada kekhawatiran. Kenapa? Ikhlas kita mungkin kurang sempurna. Mungkin kita kalau beramal, kalau dicemooh oleh orang kemudian kita jadi susah, ini berarti tanda tidak ikhlas. Ikhlas itu tandanya menurut para ulama bahwasanya dipuji atau dicemooh itu sama. Kita dicemooh, kita tidak merasa apa-apa, nggak ada masalah. Saya beramal bukan karena kamu cemooh ya terserah kamu. Saya amalnya karena Allah. Dipuji tidak kemudian senang, enggak. Kenapa? Amalnya bukan karena si pemuji, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita itu dicemooh orang jadi panas kuping kita. Kadang-kadang kita dipuji jadi besar kepala kita. Nah, ini berarti tanda kan? Berarti amal kita belum sempurna ikhlasnya. Maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita merasa sudah ikhlas, ternyata belum ikhlas. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan wa tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Ini termasuk amal saleh. Maka ini disebut oleh para ulama dzikrul khas ba'dal am. Disebut sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Yang khusus apa? Berwasiat dengan kebenaran. Yang umum apa? Amilus shalihat. Jadi berwasiat dengan kebenaran ini termasuk amal saleh, disebutkan khusus oleh Allah. Kenapa disebutkan khusus? Untuk menunjukkan pentingnya hal itu. Jadi termasuk amal saleh yang paling penting adalah saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Termasuk pengajian ini. Ini saya yakin ini termasuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Demikian juga nanti kalau saya salah, saya ditegur. Ini berarti tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sesama muslim saling apa? Memperbaiki kepada yang lain. Tidak boleh muslim melihat saudaranya muslim tergelincir dibiarkan saja. Biarkan kamu masuk neraka, enggak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Enggak boleh begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min." Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian adalah mir'atu akhihi, cermin bagi saudaranya. Ini hadis sahih dengan lafal yang mirip. Fa idza ra'a bihi adza, kalau seseorang melihat di temannya itu, di saudaranya itu ada kotoran, falyumithu anhu, hendaklah dia menyingkirkan kotoran itu darinya. Artinya kalau melihat saudaranya berbuat salah, ditegur, dibenarkan. Sebagaimana kita senang kalau kita masuk surga, kita senang kalau kita berbuat benar, maka kalau ada saudara kita tidak berbuat benar, diingatkan. Dulu saya pernah pakai celana ngelengsreh, menutupi mata kaki. Maka ada orang mendekati saya, "Ya akhi, alangkah baiknya kalau celanamu tidak isbal." Kemudian dia langsung pergi, Pak. Dia tidak senang kalau mungkin melihat saya marah dan sebagainya. Padahal sebenarnya saya malah berterima kasih, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Nah, ini contoh al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang lain. Mungkin saya tidak sadar isbal, saya memakai celana sering melotrok nih. Waktu itu sering pakai celana kolor nih, Pak. Nah, maka gampang melotrokan gitu nih. Nah, maka kalau berjalan beberapa langkah mungkin sudah melotrok sehingga orang yang melihat, wah ini celananya isbal. Sementara yang menggunakannya tidak merasa. Nah, ini sesuatu yang baik kalau ini ditegur. Ini adalah salah satu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apa yang dimaksud al-haq? Saling berwasiat dengan kebenaran. Kebenaran itu kata Ibnu Katsir ada dua. Yang pertama adalah melakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi saling mewasiati dalam hal taat kepada Allah. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah ditinggalkan. Saling menasihati dalam hal ini. Tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini menunjukkan pentingnya sabar. Karena sebenarnya sabar ini termasuk al-haq, termasuk kebenaran. Sabar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disebutkan secara khusus bis sabr. Ini menunjukkan khususnya perintah sabar ini. Karena itu sabda Nabi, tidak ada perkara yang lebih baik diberikan oleh Allah kepada hamba melebihi sabar. Pemberian Allah macam-macam ya. Allah berikan ilmu kepada hamba, Allah berikan harta kepada hamba, Allah berikan sehat kepada hamba, Allah berikan sabar kepada hamba, Allah berikan macam-macam pemberian Allah. Yang paling baik adalah sabar. Ini pemberian yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Ma ruziqa 'abdun", tidaklah seorang hamba diberi rizki khairal lahu, yang lebih baik bagi dia, wala ausa', tidak pula lebih luas bagi dia, minas sabr, daripada sifat sabar. Hadis riwayat Imam Hakim. Dan sering kita mendengar penjelasan bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar dari maksiat, sabar dalam taat, sabar dari musibah. Nah, ini pembagian sudah benar, pembagian dari para ulama, tapi tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Memang ada hadisnya, tetapi hadisnya dhaif. Tetapi pembagian itu sudah benar. As-sabru thalathah, sabar ada 3 macam. Fasabrun 'alal ma'siyah, sabar jangan melakukan maksiat, sabar dari maksiat. Wa sabrun 'alat ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan.
Wa sabrun 'anil ma'siyah, faman sabara 'alal musibah. Kemudian sabar terhadap musibah. Ini mungkin ada salah ada salah tulis nih. Ini mestinya fa sabrun 'alal musibah wa sabrun 'alat ta'ah wa sabrun 'anil ma'siyah. Tampaknya ada salah tulis di sini. Tayyib, dari 3 sabar ini yang paling utama yang mana? Kata guru saya, Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudairi, dari 3 sabar ini yang paling tinggi derajatnya adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang diberi iman yang kuat yang mampu melakukannya. Misalnya, apakah semua orang bisa bangun malam jam 2? Tidak bisa. Yang sabar saja yang bisa. Karena ini termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jangan berat-berat lah, jangan jam 2 ya. Salat subuh berjamaah di masjid. Apakah semua orang bisa melakukannya? Tidak. Umat Islam banyak di Indonesia, tapi dihitung berapa persen yang salat subuh di masjid itu. Umat Islam ini tidak akan sempurna keislaman mereka dalam suatu negara kecuali kalau subuhnya ramenya seperti Jumatan. Itu baru sempurna Islam mereka. Nah, sekarang kita lihat subuh sama Jumatan sangat jauh berbeda. Ini menunjukkan berarti Islam kita di Indonesia ini belum sempurna ini. Nah, maka kesabaran umat Islam untuk taat kepada Allah, sholat subuh di masjid, ini ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ini sabar tingkat paling tinggi menurut guru kami. Sabar yang tingkatan paling bawah adalah sabar ketika menghadapi musibah. Ini sabar paling bawah kata beliau. Kenapa? Kata beliau, karena orang kafir pun bisa melakukannya. Orang kafir banyak yang sabar ketika menghadapi musibah. Tapi kalau ketaatan kepada Allah atau dari maksiat, nah mereka tidak pernah taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat dan mereka selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ala kulli hal 3 sabar ini semuanya sangat-sangat penting. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah selesai kita mengupas tafsir surah Al-Asr secara ringkas, saya ingin mengingatkan bahwa hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 9. Jadi kita sudah dapat 1/3 bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang bulan Sya'ban. Sya'ban baina Rajab wa syahri Ramadan. Sya'ban itu letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Taghfulun nasu anhu. Orang-orang biasanya lalai dari bulan Sya'ban. Turfa'u fihi amalul ibad. Padahal amalan hamba diangkat kepada Allah dalam bulan Sya'ban. Fa uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Maka saya suka bahwasanya ketika amal diangkat itu saya kondisinya puasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Nah, di sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya Sya'ban itu taghfulun nasu anhu. Banyak orang lalai dari bulan Sya'ban. Tidak mempedulikan bulan Sya'ban, dianggap tidak ada nilainya, dianggap bulan biasa. Bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Rajab banyak orang yang ibadah sungguh-sungguh. Kenapa? Ini bulan haram. Kemudian bulan Ramadan, semua orang sungguh-sungguh, termasuk kita insya Allah sungguh-sungguh. Tapi pas Sya'ban ini dianggap bulan biasa sehingga orang pada lalai, kata Nabi SAW. Padahal ini bulan istimewa. Istimewanya apa? Diangkat amalan hamba kepada Allah pada bulan itu. Artinya dari 12 tahun ini Allah pilih 1 bulan Sya'ban untuk pelaporan amalan tahunan ya. Jadi ada amalan pelaporan harian, ada pelaporan pekanan, ada ini pelaporan tahunan ya. Dipilih bulan Sya'ban. Ini berarti bulan istimewa. Apalagi bulan Sya'ban itu letaknya sebelum Ramadan ya. Maka kalau bulan Ramadan bulan mulia, bulan yang sebelumnya langsung dan juga bulan yang setelahnya langsung, ini ikut mendapatkan kemuliaannya. Sebagaimana para ulama katakan, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sesuatu yang mengitari atau sekitar dengan sesuatu, itu hukumnya semakna dengan yang dikitarinya. Karena itu sebagian ulama mengatakan apa? Sungguh bahagia orang yang dia itu memperbaiki dirinya pada bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Jadi memperbaiki diri ini jangan nunggu Ramadan. Mulai Sya'ban kita harus mulai pemanasan, perbaikan diri. Yang biasanya sholat jamaahnya tidak rutin, mari bulan Sya'ban ini dirutinkan, jangan sampai tidak rutin.
Yang bulan lalu ini tidak rutin baca Qur'annya, mari bulan Sya'ban ini dirutinkan baca Qur'annya, tiap hari baca Qur'an. Kalau bisa 1 juz tiap hari. Nah, nanti bulan Ramadan sudah lebih bagus lagi. Alangkah bahagia orang yang apa? Memperbaiki diri sebelum Ramadan. Jangan nunggu Ramadan. Belum tentu kita sampai kepada bulan Ramadan. Ini pelajaran pertama yang kita dapat dari hadis ini. Pelajaran kedua, karena bulan Sya'ban ini adalah amal diangkat kepada Allah, Nabi mengatakan, saya senang kalau saya sedang puasa pada bulan Sya'ban ini. Sehingga kalau malaikat lapor itu laporannya, ini Muhammad lagi puasa, ini lagi puasa ini. Nah, laporannya baik. Nah, maka mari yang bisa puasa bulan Sya'ban, silahkan puasa. Yang tidak ahli puasa, karena mungkin kalau puasa dia lemes badannya, malah tidak bisa beraktivitas, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Yang penting kita ganti dengan amal yang lain yang kita senang dilaporkan kepada Allah. Anda senang apa? Misalnya sholat, nah berarti perbanyak sholat sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, yu'jibuni annar rajul idza farigha min syai' ayyusalli. Alangkah senang saya ini kalau melihat seseorang ketika sudah selesai dari satu aktivitas, dia sholat. Selesai amalan tertentu, sholat. Mau melakukan sesuatu, sholat. Sebelum berangkat kerja, sholat dulu. Sampai tempat kerja, sholat lagi. Nanti sudah selesai kerja, sholat lagi. Sholat sunnah, pokoknya nganggur-nganggur sholat sunnah. Ini kalau kita pengen amal kita diterima oleh Allah, dilaporkan kepada Allah dalam bentuk amalan sholat. Rasulullah SAW bersabda, i'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum, bahwasanya amal paling baik kalian adalah as-salatu, salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka kalau kita bukan ahli puasa, nggak ada masalah. Tidak puasa pada bulan Sya'ban, nggak apa-apa, karena memang tidak wajib. Tapi kita ganti dengan amalan yang lain yang kita senang dilaporkan kepada Allah, sehingga nama kita jadi harum di hadapan Allah. Oh, ini hamba lagi sholat, oh ini hamba lagi baca Quran. Kalau saya sarankan dua ini, sholat, baca Quran. Kenapa? Sholat amal paling utama, baca Quran zikir paling utama. Sepakat ulama, baca Quran zikir paling utama. Nah, maka kita sangat senang kalau dilaporkan kepada Allah, ini orangnya lagi baca Quran, ini orangnya lagi sholat. Betapa senangnya kita kalau kita dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan hamba-hamba, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.